Satu hari sebelum perayaan Hari Raya, umat Hindu di Bali dan Nusantara mengenal Hari Penampahan. Seperti halnya rangkaian Hari Raya Galungan, 3 hari sebelumnya disebut dengan Penyekeban, 2 hari sebelumnya disebut Penyajian, dan 1 hari sebelumnya disebut Penampahan. Akan tetapi, menurut ide Pandita Empu Jaya Acaryananda dari Griya Mumbulsari Serongge Gianyar, selain pada Hari Raya Galungan, Hari Penampahan tidak terdapat di dalam literasi pada hari raya lainnya. Hanya saja umat Hindu sudah terbiasa menyebut sehari sebelum Hari Raya sebagai Penampahan. Sapuniki di dalam teks Penampahan Kuningan tidak masuk dalam literasi. Hanya kita saja ketika sehari sebelum Hari Raya selalu disebut Penampahan. Ya, itu kan bahasa karena galungan kita sebagai puncak kulminasi dari keberagaman kita di Bali yang menganut sistem Pawukon dan Wewaran, maka sehari disebut dengan Penampahan Galung. Itu kalau di galungan memang ada teksnya. Bahkan mohon maaf ini benar atau tidak ya, mudah-mudahan ini salah, itu saya dengar semeton Bali yang beragama lain pun menyebut sehari sebelum hari rayanya Penampahan. Saudara misalnya Kristen Bali menyebutkan sehari sebelum Natal Penampahan Natal gitu. Saya pernah dengar itu, benar atau tidak. Jadi sehari itu Penampahan semua. Padahal tidak itu ya. Di dalam literasi, dalam teks tidak ada itu. Jadi tidak ada Penampahan. Tapi orang bilang Penampahan karena keperluan persiapan itu. Karena kembali pada pestanya. Karena bagaimanapun setiap hari raya namanya pesta, festival. Ya enggak? Maka kalau nyepi kan tidak ada Penampahan nyepi. Jadi kian ya. Sama halnya dengan sehari setelah hari raya yang biasanya disebut Umanis. Ide Pandita Acaryananda juga menyebut bahwa pada umumnya hari raya yang jatuh pada saat Kliwon, maka setelahnya disebut Umanis. Dalam bahasa Jawa disebut Legi yang mengandung arti madukara. Sifat-sifat manis inilah merupakan sifat-sifat dewata. Tidak ada istilah manisnya lagi. Gitu dia. Hanya kebetulan usai Kliwon, kalau bagi Umanis pengen pon bagi Kliwon pasti Umanis lagi. Galungan kan juga di Kliwon. Jadi dari Kliwon Buddha menjadi Kliwon Sandisara atau Sabtu, ya usai itu pasti kata Umanis. Ya enggak? Sederhana aja Pak. Yang namanya Umanis orang Jawa bilang legi kan. Kalau sudah namanya manis pasti madukara dia. Apa madukara? Sifat-sifat madu, sifat-sifat dewata. Makanya di dalam kita membuat upacara zaman dulu ya, kan ada tebu ya. Sekarang ada nggak tebu? Nggak ada kan? Kalau zaman saya dulu, jangankan kuenya habis, tebunya juga habis. Karena kita kurang makan zaman dulu ya. Sekarang mana mau dikasih? Ya, jadi tebu itu manis. Jadi perjuangan itu selalu menghasilkan sebuah buah yang manis. Maka saya katakan, apa yang harus kita lakukan? Ya, rasa bersyukur. Ya enggak? Manis Kuningan ya pagi-pagi kita sembahyang, kita sudah diberikan kesejahteraan, rasa aman gitu. Permasalahan sekarang kita saat ini aman nggak kita setelah Kuningan ini? Karena berita desa ini sebelum menggoyah ya. ada hal-hal tertentu yang terusik ya pada umat Indo kita. Maka saya bilang sabar, hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Tentu ini sebagai sebuah evaluasi supaya kita mampu mengalahkan sadripu kita, ya musuh-musuh di galungan kita. Jangan-jangan setelah konon kita merdeka sekarang masih ada musuh datang, ya enggak? Ya musuhnya apa? Bukan musuh peperangan secara fisik, musuh pikiran, apa yang disebut dengan bioparaning idep. Penyakit pikir itu bioparaning idep, biopara tadinya penyakit. Mesti kita galang apadang. Mudah-mudahan saya himbau melalui ini semeton-semeton ini semua berkepala dingin dan jernih melihat permasalahan ini. Karena kita sudah merdeka. Kita perlu membangun apa yang disebut dengan ya membangun kompromistik, jangan menghakimi, kembalikan pada hukum-hukum negara. Semeton bisa lebih damai karena tujuan agama ini kan terakhir setiap doa kita sudah Om Swastiastu, semoga dalam keadaan baik di atas lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa kan begitu. Setelah perlindungan kita peroleh terakhir kita Om Santi, Santi kan semua damai.
Ya, kenapa ketika kita sudah damai ini sementara kita masih orang Sulawesi, kita baku hantam ini? Ya enggak? Jadi berdialektika penting, ya Kak. Lembaga-lembaga yang ingin menyelesaikan konsep Hindu, ya kalau dalam konsep kepemimpinan sama, beda, danda, dana, gitu kan penting. Sama kapan kita menganggap saudara kita kesetaraan, danda kapan kita memberikan punishment. Tapi ingat, di negara hukum, punishment kita tidak boleh menghakimi. Karena lembaga negara ini hadir untuk memberikan keadilan dan rasa nyaman. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan. Dana kapan kita memberikan reward. Ya, beda kapan kita diskriminatif. Maka dalam hal ini juga kita juga tidak bisa menyamakan antara konsep agama yang satu dengan agama yang lain, kan seperti itu. Karena sudut pandangnya beda, namanya keyakinan. Ya enggak, bagaimana mungkin kalau sekarang kita obrak-abrik juga keyakinan sebelah, kan misalnya bagaimana dia mengharamkan babi, menajiskan anjing. Kalau ini kita kritik tentu karena sudut pandang berbeda. Ya enggak, maka kita harus bisa, saya sering bilang kalau kita berbeda itu bukan berarti kita bermusuhan. Bukan menjelek-jelekkan, bahasa saya sederhana sekali, sepakat untuk tidak sepakat. Ya, sepakat untuk tidak sepakat. Kalau kita sepakat untuk sepakat di wilayah mana itu? Tentu di wilayah penganut agama yang sama. Kan itu dia. Tetapi ketika kita tidak sepakat, haruskah kita bermusuhan? Haruskah kita menjelekkan? Ya, maka disinilah rasa santi tadi puncaknya Cemara ini, naik ke gunung.